Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kembali lagi kita belajar bersama Fide Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi soal-soal prediksi ujian sekolah atau USBN pada pembelajaran IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam. Nah, jangan lupa untuk meng-share video pembelajaran ini ke grup WA atau ke teman-temannya agar mudah untuk belajar. Baik, kita langsung saja ya ke soal nomor 1. Berikut ini yang menunjukkan daur metamorfosis sempurna adalah, ya kita garis bawahi ya, metamorfosis sempurna. Nah, jadi perintah soalnya kita diminta untuk mencari atau menunjukkan daur metamorfosis sempurna. Ya, di sini contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ini yaitu kupu-kupu ya. Jadi proses perkembangannya mulai dari telur lalu berubah ke larva, kemudian berubah lagi ke pupa dan berubah lagi menjadi imago atau yang disebut dengan kupu-kupu dewasa. Seharusnya di sini ada tanda panah ya, dari telur lalu ke larva, lalu ke pupa hingga menjadi imago. Nah, berarti kalau kita melihat ke sini ya, untuk jawabannya adalah A. Ya, mulai dari telur, seharusnya di sini ada tanda panah ya. Kita buat dimulai dari telur, lalu ke larva, kemudian berubah menjadi pupa hingga menjadi imago atau yang disebut dengan kupu-kupu dewasa. Ini yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Yang pada soal nomor 2 di sini ada kolom yang dimana kolom ini berisi 2 tabel, yaitu nama tanaman beserta cara adaptasinya. Pada kolom pertama, pada nama tanaman ini ada beberapa tanaman, yaitu tanaman jagung, kedondong, pisang, kantong semar. Dan cara adaptasinya yaitu mengeluarkan bau yang khas, merobekkan daun, menggulungkan daun, dan menggugurkan daunnya. Di sini pada perintah soalnya yaitu pasangan yang sesuai antara tanaman dan cara adaptasinya adalah. Nah, jadi pada perintah soal kita diminta untuk memasangkan tanaman yang sesuai dengan cara adaptasinya. Yang pertama yaitu tanaman jagung. Tentu tanaman jagung sudah sering kita lihat pada keseharian, yaitu yang memiliki rambut halus yang berwarna pirang atau kemerah-merahan. Di sini jagung ini cara beradaptasinya dengan menggulungkan daunnya. Nah, pada tanaman yang kedua yaitu kedondong. Kedondong juga sudah sering kita temui di lingkungan kita, pada hidup kita sehari-hari. Banyak tanaman kedondong yang ada di lingkungan kita, yang di mana kedondong ini cara adaptasinya yaitu dengan menggugurkan daunnya. Ya. Selanjutnya yaitu tanaman pisang. Tanaman pisang juga sering ya kita jumpai, dan tanaman pisang ini beradaptasi dengan merobekkan daunnya. Nah, jadi kalau kita lihat tanaman pisang yang robek itu merupakan cara adaptasi dari pohon pisang tersebut, yakni dengan merobekkan daunnya. Dan kemudian tanaman yang keempat yaitu kantong semar, yang dimana kantong semar ini cara adaptasinya dengan mengeluarkan bau yang khas. Jadi sering ya, jadi kantong semar ini ketika dia menganga itu dia menangkap mangsanya, lalu dia akan merangkap mangsanya. Dia akan mengatup sendiri, yaitu saat dia mengatup dia akan merangkap mangsanya, yang itu berupa lalat. Jadi kantong semar ini cara beradaptasinya dengan mengeluarkan bau yang khas.
Nah, baik, ini dia pasangan-pasangan dari tanaman dengan beserta cara adaptasinya. Sekarang kita pasangkan ya. Yang pertama adalah tanaman jagung. Tanaman jagung ini cara beradaptasinya dengan menggulungkan daunnya. Jadi satu dengan C. Dimana satu C. Satu dengan C. Nah, ada pada poin B dan poin D. Jadi poin A dan poin C jelas salah ya. Yang kedua yaitu ada pada 2D. 2D di mana kedondong dan dengan menggugurkan daunnya ya, ada pada poin B dan C. Yang ketiga itu pohon pisang dengan merobekkan daunnya, yaitu 3 dengan B. Nah, 3 dengan B. Jadi di sini yang benar adalah bagian D, poin D. Jadi yang poin B jelas salah. Jadi jawaban yang benar yaitu poin D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini yaitu suatu ekosistem memiliki ciri-ciri curah hujan yang sangat sedikit, yakni di bawah 25 cm per tahun. Laju penguapan atau evaporasi sangat tinggi, mempunyai perubahan suhu yang sangat ekstrim dan tanahnya berupa pasir dan hutan yang sangat kering. Jenis ekosistem dan populasi makhluk hidup yang sangat dapat beradaptasi pada kondisi tersebut adalah, pada perintah soal di sini mengatakan ciri-ciri curah hujan yang sangat sedikit. Curah hujan yang sangat sedikit. Pada poin A di sini tanaman padi. Nah, tanaman padi ini membutuhkan air yang sangat banyak, jadi tidak mungkin bertahan hidup pada curah hujan yang sangat sedikit. Yang kedua, tanaman rumput. Tanaman rumput juga membutuhkan air. Semakin banyak air, maka rumput akan semakin subur. Yang ketiga, tanaman bakau. Tanaman bakau ini juga sangat banyak membutuhkan air, jadi tidak memungkinkan untuk tumbuh di daerah yang curah hujannya sangat sedikit. Jadi yang tepat jawabannya adalah D, yaitu ekosistem gurun dengan populasi tanaman kaktus. Jadi kaktus ini bisa hidup di daerah yang sedikit curah hujannya dan juga bisa tumbuh di daerah yang memiliki curah hujan. Jadi kaktus ini dapat tumbuh di daerah seperti gurun yang memiliki curah hujan yang sedikit, dan jawabannya yang tepat adalah D. Ya, kita beralih ke soal nomor 4 ya, adik-adik ya. Ya. Pada soal nomor 4 ini, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, pinggul membesar. Yang kedua, muncul bulu halus di sekitar organ reproduksi. Yang ketiga, dada semakin membidang. Yang keempat, muncul jerawat. Dan yang kelima, tumbuh jakun di leher. Yang dimana pada perintah soalnya diminta yang berikut yang termasuk ciri pubertas laki-laki adalah, nah yang diminta adalah ciri pubertas laki-laki ya. Ya, kita lihat pada bagian pertama yaitu pinggul mulai membesar. Nah, pinggul mulai membesar ini ciri-ciri pubertas pada perempuan. Jadi bukan pada laki-laki ya. Jadi pinggul membesar ini merupakan ciri pubertas pada perempuan. Jadi yang nomor 1 ini salah. Pada nomor 2 di sini muncul bulu halus di sekitar organ reproduksi. Nah, muncul bulu halus pada organ reproduksi ini adalah ya merupakan ciri pubertas pada laki-laki. Nah, yang ketiga, dada semakin membidang. Nah, dada semakin membidang ini merupakan ciri pubertas juga pada laki-laki. Kalau dada semakin membesar itu merupakan ciri pubertas pada perempuan. Yang keempat, muncul jerawat. Ya, munculnya jerawat ini ciri pubertas pada laki-laki juga pada perempuan. Jadi betul, muncul jerawat ini merupakan ciri pubertas pada laki-laki.
Dan yang kelima di sini tumbuh jakun di leher. Nah, tumbuh jakun di leher ini merupakan ciri-ciri untuk memasuki masa dewasa. Dan ketika dewasa ya, maka akan tumbuh jakun di lehernya. Baik, jadi yang termasuk ciri-ciri pubertas itu yang tepat adalah ada pada poin nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi jawabannya adalah B. Ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan rantai makanan di bawah ini. Ada padi, belalang, kodok, ular, elang, dan pengurai. Perintahnya yaitu soalnya adalah jika banyak ular yang diburu untuk diambil kulitnya, maka dalam ekosistem tersebut akan terjadi apa? Nah, jika ular diburu atau diambil kulitnya, maka jumlah kodok dan padi akan meningkat. Kenapa? Jika ular tidak ada atau mati atau habis mati atau tidak ada ular, maka kodok ini akan meningkat karena tidak ada yang memakan kodok. Dan belalang akan semakin sedikit. Kenapa? Kodok ini semakin banyak kodok, semakin banyak yang memakan belalang, sehingga jumlah belalang akan semakin sedikit dan padi pun menjadi meningkat karena tidak ada yang memakan padi ya, karena belalang sudah habis dimakan oleh kodok. Nah, jadi jawabannya adalah A. Jumlah kodok dan padi semakin meningkat karena ular tidak ada. Nah, jadi kita tandai ya bahwa jawaban yang betul adalah A, yaitu jumlah kodok dan padi meningkat. Nah, kita lihat pada bagian B. Di B ini jumlah padi dan belalang meningkat. Nah, yang B ini jumlah padi dan belalang meningkat. Apa iya? Nah, jumlah padi iya akan meningkat, tapi belalang tidak. Jadi tentu jawabannya salah, karena belalang ini akan semakin berkurang karena dimakan oleh kodok. Karena kodok ini semakin banyak karena tidak ada ular yang memakannya. Jadi belalang itu mulai berkurang juga, sehingga yang meningkat adalah jumlah padi saja. Jadi jawaban B salah. Yang C, jumlah kodok dan elang berkurang. Nah, jumlah kodok iya bertambah, tapi yang berkurang adalah jumlah elang karena tidak ada ular untuk dimakan, sehingga dia akan sedikit demi sedikit akan berkurang. Nah, jadi jawaban yang C tentu salah. Dan D, jumlah belalang dan kodok akan berkurang. Ya, jumlah belalang dan kodok akan berkurang. Salah ya, salah juga. Jadi jawaban yang benar adalah C. Next, kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama menyaring udara, yang kedua menyesuaikan suhu udara, yang ketiga menyesuaikan kelembapan udara, dan yang keempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ditanyakan adalah fungsi bagian rongga hidung dalam sistem pernapasan ditunjukkan oleh nomor berapa. Ya, kembali lagi kita lihat pada yang nomor pertama, yaitu menyaring udara. Jadi menyaring udara ini apakah betul fungsi dari bagian rongga hidung? Tentu tidak. Jadi fungsi dari bagian rongga hidung itu tidak menyaring udara. Yang menyaring udara itu adalah bulu-bulu halus yang ada di hidung. Nah, itu yang berfungsi menyaring udara. Nah, yang kedua, menyesuaikan suhu udara. Ya, menyesuaikan suhu udara merupakan salah satu fungsi dari bagian rongga hidung dalam sistem pernapasan. Jadi, nomor 2 ini adalah betul bahwa fungsi bagian rongga hidung yaitu menyesuaikan suhu udara. Dan yang ketiga, bagaimana yang ketiga itu menyesuaikan kelembapan udara. Nah, betul juga ya. Jadi fungsi bagian rongga hidung ini juga menyesuaikan kelembapan udara. Dan yang keempat, pertukaran oksigen dan karbon dioksida juga betul. Jadi fungsi dari bagian rongga ini juga pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 4, yaitu D. Kita lanjutkan ke nomor 7 ya, adik-adik ya. Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar seekor apa ini anak-anak nih? Bagian yang ditunjukkan anak panah berfungsi untuk. Nah, di sini ada gambar seekor gajah. Ini gajah atau sapi nih? Ya, jadi ini gajah ya, adik-adik ya. Jadi
gajah ini di bagian yang ditunjukkan oleh anak panah ini berfungsi untuk apa ini? Ini apanya ini? Nah, ini yang disebut dengan belalai ya. Ini adalah belalai gajah. Nah, belalai ini berfungsi untuk apa? Ya, jadi belalai ini berfungsi sebagai alat pernafasan ya. Jadi belalai gajah ini bernapas dengan belalai. Nah, di sini nih hidungnya ya. Pada belalai. Jadi bagian yang ditunjukkan untuk anak panah ini berfungsi sebagai yaitu alat pernapasan. Jadi belalai pada gajah berfungsi sebagai alat pernapasan. Nah, pada bagian ini disebut dengan gading ya, adik-adik ya. Jangan salah ya, ini gading gajah bukan gading martin. Nah, yang ini disebut dengan belalai. Di atasnya belalai disebut dengan gading dari gajah tersebut. Jangan salah ya, gading. Kita lanjut ke soal nomor 8 ya. Pada soal nomor 8 ini berbunyi, tanaman gaharu adalah tanaman yang banyak diburu manusia. Berikut ini tujuan pelestarian pohon tersebut adalah ya, jadi yang ditanyakan adalah tanaman pohon garu adalah tanaman yang banyak diburu manusia. Nah, jadi tujuan dari pelestarian pohon tersebut adalah ada pada poin D, yaitu melindungi pohon gaharu karena keberadaannya hampir punah. Jadi kita perlu melindungi pohon garu ya, karena pohon garu ini salah satu pohon yang hampir punah sehingga perlu untuk dilindungi. Untuk diketahui tidak semua ya, tidak mesti pohon gaharu saja ya. Jadi semua pohon perlu untuk kita lindungi, untuk kita jaga agar kita tidak melakukan penebangan secara liar. Akan lebih baik kita melakukan penanaman ya. Jadi kembali lagi bahwa tanaman gaharu ini adalah tanaman yang langka sehingga perlu dilindungi. Jadi yang tepat pada pilihan ini adalah, jawaban ini adalah pada poin D, yaitu melindungi pohon gaharu karena keberadaannya hampir punah. Jadi yang benar adalah D. Lihat poin A ya, memperjualbelikan pohon gaharu karena nilai jualnya tinggi, tidak ya. Jadi tujuan kita melindungi tanaman gaharu ini atau melestarikan pohon gaharu ini tidak untuk diperjualbelikan atau karena nilainya jualnya yang tinggi, tidak ya. Jadi tidak untuk diperjualbelikan karena ini murni untuk melindungi pohon gaharu karena agar lestari, agar dia tidak punah. Dan yang B ini melindungi pohon gaharu karena dimanfaatkan untuk bahan bangunan, tidak juga ya. Jadi pohon gaharu ini murni dilindungi agar tidak punah dan agar pohon gaharu ini semakin banyak. Ya, next kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, di sini kita lihat ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Ya, pada nomor 1 ini ada di bunga. Sedangkan pada nomor 2 ada di daun. Nomor 3 ada di tangkai, ini ya tangkai. Dan nomor 4 ada di akar. Sedangkan yang ditanyakan adalah perkembangbiakan generatif. Jadi perkembangbiakan generatif ini perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan ya. Dan kalau melalui proses perkawinan berarti di bunga, yaitu yang dibutuhkan adalah serbuk sari dan kepala putik. Ya, jadi jawabannya di sini adalah perkembangbiakan generatif ditunjukkan oleh nomor 1 pada bunga, yaitu jawabannya yang tepat adalah A, nomor 1. Next kita lanjutkan ke soal nomor 10. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada nama tanaman. Yang pertama temulawak, bunga tulip, rumput teki, dan kentang. Nah, sedangkan di tabel di samping ini ada cara perkembangbiakan. Yang pertama yang A yaitu tunas, B stolon, C akar tinggal, dan D umbi lapis. Nah, perintah soalnya yaitu pasangan yang tepat antara tanaman dan cara perkembangbiakannya adalah, jadi kita disuruh memasangkan ini ya, tanaman beserta cara perkembangbiakannya, yaitu yang pertama yaitu temulawak. Jadi
temulawak ini cara perkembangbiakannya dengan akar tinggal. Ya, dan yang kedua, bunga tulip. Nah, bunga tulip ini cara perkembangbiakannya dengan cara penyerbukan ya. Tapi pada tabel di sini pada tabel cara perkembangbiakannya tidak ada perkembangbiak dengan cara penyerbukan ya. Jadi bunga tulip ini berkembangbiak dengan cara penyerbukan. Di sini nggak ada ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu rumput teki. Nah, rumput teki ini cara perkembangbiakan dari rumput teki ini dengan cara stolon. Ada pada bagian B ya, pada tabel ada pada bagian B di tabel. Nah, sedangkan kentang, nah cara perkembangbiakan kentang ini dengan cara umbi batang. Di sini tidak ada ya umbi batang, ada umbi lapis. Nah, jadi pasangan yang tepat antara tanaman ini yaitu ada pada 1C dan ada pada 3B. 3B itu terletak pada poin C, yaitu C3B. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Thanks for watching. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.